Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Irma selaku dosen pengampu mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul dan teman-teman sekalian. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat di tengah kesibukan kuliah dan senantiasa diberi kelancaran dalam menjalankannya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari Kimia 2020 yang beranggotakan Aisyah Sabrina, lalu ada saya sendiri, Aldi Dwi Febrianto, lalu ada Devia Alventiana Sipayung, dan yang terakhir ada Suci Putri Aningsih. Nah, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang enzim. Oke, next. Nah, di materi ini ada 8 subjudul yang akan kita bahas, mulai dari sejarah enzim, penggolongan enzim, tata nama enzim, sampai yang terakhir nanti peranan enzim dalam proses metabolisme makhluk hidup dan bioteknologi. Baik, langsung saja dimulai. Untuk sejarah enzim akan dibawakan oleh Suci. Pada Suci, dipersilahkan. Oke, yang pertama ada sejarah enzim. Boleh di next. Usulan yang pertama ada dari penemuan Buchner pada tahun 1897 yang menunjukkan bahwa ekstrak ragi dapat digunakan untuk memfermentasi karbohidrat. Nah, pada tahun 1897 ini beliau memulai kajiannya tentang kemampuan ekstrak ragi, walaupun ekstrak ragi ini karbohidrat ini tidak dapat di sel ragi yang hidup. Nah, pada sederet eksperimen di Universitas Berlin, beliau menemukan bahwa gula dapat difermentasi bahkan apabila sel ragi itu tidak terdapat pada campurannya. Lalu beliau menamai enzim yang memfermentasi sukrosa menjadi zimase. Nah, pada tahun 1907, beliau menerima penghargaan Nobel atas penelitiannya ini dan penemuannya ini penemuan tentang fermentasi tanpa sel yang dilakukannya. Jika ingin mengikuti praktek Buchner dalam penamaan enzim, biasanya dinamai sesuai dengan reaksi yang dikatalisasi. Contohnya, umumnya untuk mendapatkan nama sebuah enzim itu imbuhan belakang ase ditambahkan pada nama substrat enzim tersebut. Contohnya laktase merupakan enzim yang mengurai laktosa ataupun pada jenis reaksi yang dikatalisasi. Contohnya DNA polimerase yang menghasilkan polimer DNA. Boleh di next. Lalu yang kedua, pada tahun 1836, psikologis Jerman atau Theodor Schwann menemukan senyawa pencerna protein dari cairan perut yang disebut pepsin. Pepsin ini adalah salah satu enzim pertama yang ditemukan. Nah, enzim ini memiliki nama asli dari Yunani yaitu pencernaan atau untuk mencerna. Nah, ilmuwan pada kisaran waktu itu juga banyak yang menemukan senyawa biokimia yang berperan penting dalam proses biologis. Nah, pepsin ini salah satunya zat asam yang mampu mengubah makanan berbasis nitrogen menjadi bahan yang larut dalam air, dideterminasikan menjadi pepsin. Boleh di next. Lalu yang ketiga ada pada tahun 1905, Harden and Young mengisolasi koenzim pertama, kozimase yang sekarang dikenal sebagai NAD. NAD ini atau enzim yang melakukan zimase atau enzim yang melakukan proses peragian alkohol jika didialisis akan menghasilkan dua fraksi senyawa yang berbeda, yaitu dialisat atau yang mampu menembus membran dialisis karena memiliki berat molekul yang kecil, dan presipitat atau yang tidak mampu menembus membran dialisis karena memiliki berat molekul yang besar. Dialisat maupun presipitat tidak lagi mampu melakukan proses peragian secara sendiri. Namun apabila dicampur kembali, kemampuannya akan pulih. Nah, Harden and Young lalu mengatakan bahwa presipitat adalah enzim, sedangkan dialisat adalah koenzim. Namun karena presipitat tidak dapat berfungsi tanpa koenzim, maka enzim tersebut dianggap belum sempurna dan dinamai apoenzim. Sedangkan gabungan antara apoenzim dan koenzim disebut holoenzim. Boleh di next.
Lalu yang keempat atau yang terakhir, enzim dikenal sebagai protein oleh Sumner pada tahun 1926 yang telah berhasil mengisolasi urease dari tumbuhan kara pedang. Pada tahun 1917 ini di Cornell, Sumner memulai penelitiannya tentang isolasi enzim dalam bentuk murni. Lalu enzim yang dia kerjakan adalah urease. Pekerjaan Sumner ini tidak berhasil selama bertahun-tahun. Lalu banyak koleganya yang ragu karena dia tidak berhasil. Lalu tidak percaya bahwa si Sumner bisa mencapai penelitiannya atau tidak. Namun akhirnya pada tahun 1926 dia menunjukkan bahwa urease dapat diisolasi dan mengkristal. Dia menyelesaikan penelitiannya ini dengan mencampurkan urease yang dimurnikan dengan aseton, lalu didinginkan. Larutan dingin menghasilkan urease yang mengkristal. Dia juga dapat menunjukkan dengan tes kimia bahwa urease murni adalah protein. Ini adalah bukti eksperimental pertama bahwa enzim adalah protein. Boleh di next. Lalu yang kedua ada penggolongan enzim. Penggolongan enzim yang pertama berdasarkan biosintetis. Enzim dibagi menjadi dua, yaitu enzim konstitutif dan enzim induktif. Enzim konstitutif ini adalah enzim yang selalu tersedia di dalam sel mikroba dalam jumlah yang relatif konstan. Nah, enzim konstitutif ini juga dibentuk terus-menerus oleh sel tanpa peduli apakah substratnya ada atau tidak. Dan yang kedua ada enzim induktif, enzim yang ada dalam jumlah sel yang tidak tetap, tergantung pada ada indusernya. Enzim induktif ini atau enzim adaptif dibentuk juga karena ada rangsangan substrat. Misalnya pembentukan enzim beta-galaktosida pada Escherichia coli yang diinduksi oleh laktosa sebagai substratnya. Boleh di next. Lalu penggolongan enzim berdasarkan tempat. Ada endoenzim dan eksoenzim. Yang pertama endoenzim atau disebut juga enzim intraseluler yang dihasilkan di dalam sel yaitu pada bagian membran sitoplasma dan melakukan metabolisme di dalam sel. Nah, umumnya enzim ini digunakan untuk proses sintetis di dalam sel dan untuk pembentukan energi atau ATP yang berguna untuk proses kehidupan sel, misalnya dalam proses respirasi. Nah, yang kedua ada eksoenzim atau enzim ekstraseluler. Enzim yang dihasilkan sel kemudian dikeluarkan melalui dinding sel, sehingga terdapat bebas dalam media yang mengelilingi sel dan bereaksi memecah bahan organik tanpa tergantung pada sel yang melepaskannya. Nah, umumnya berfungsi untuk mencernakan substrat secara hidrolisis untuk dijadikan molekul yang lebih sederhana dengan BM lebih rendah sehingga dapat masuk melewati membran sel. Nah, energi yang dibebaskan pada reaksi pemecahan substrat di luar sel tidak digunakan dalam proses kehidupan sel. Boleh di next. Lalu yang ketiga ada penggolongan enzim berdasarkan cara kerjanya. Nah, di sini dibagi menjadi 6. Ada oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Yang pertama ada oksidoreduktase. Tipe reaksi yang dikatalisis ada transfer elektron. Atau ini juga jenis enzim yang berperan dalam reaksi oksidasi reduksi. Contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada transferase. Tipe reaksi yang dikatalisis adalah transfer gugus fungsi. Gugus fungsi antara dua substrat. Contohnya heksokinase. Yang ketiga ada hidrolase, tipe reaksi yang dikatalisis adalah reaksi hidrolisis ester, protein, dan karbohidrat. Contohnya tripsin. Yang keempat ada liase. Tipe reaksi yang dikatalisis ada pemutusan ikatan CC, CO, CN, dan membentuk ikatan rangkap.
Contohnya pirufat dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase. Tipe reaksi yang dikatalisis yaitu pemindahan gugus di dalam molekul dan membentuk isomerase. Isomerase ini cis and trans. Contohnya ada maleat isomerase. Yang keenam ada ligase atau sintetase. Tipe reaksi yang dikatalisis adalah pembentukan ikatan yang melibatkan dua senyawa, kopling dua senyawa. Contohnya pirufat karboksilase. Boleh di next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tata nama enzim secara sistematis. Jadi tata nama enzim menurut IUBMB atau International Union of Biochemistry and Molecular Biology, biasanya nama enzim ini seringkali diturunkan dari nama substrat ataupun reaksi kimia yang dikataliskan dengan akhiran ase. Contohnya pada laktase, alkohol dehidrogenase, dan juga DNA polimerase. Penamaan berdasarkan sistem klasifikasi menurut EC dari International Union of Biochemistry ini, yaitu setiap digit pada enzim nanti akan dilengkapi dengan EC number sebanyak 4 digit dan dipisahkan dengan titik. Dengan ketentuan yang pertama, digit pertama itu menunjukkan kelas enzimnya. Yang kedua, digit kedua merupakan subkelas yang menerangkan lebih rinci dari kelas enzim. Pada digit kedua ini dia bergantung pada kelas enzimnya. Yang ketiga itu digit ketiga yang merupakan subkelas yang menerangkan lebih rinci dari subkelas enzim. Dan yang keempat itu merupakan digit keempat menerangkan lebih spesifik dan biasanya berupa nomor list yang diberikan oleh enzim commission. Tidak ada aturan umum dari digit kedua sampai keempat karena bergantung pada kelas utamanya. Selanjutnya di sini dibahas mengenai klasifikasi nomor EC dari kelompok atau kelas pada tiap-tiap enzim. Yang pertama pada kelompok atau kelas dari oksidoreduktase, itu diberikan nomor EC pertama. Dengan sifat biokimia, yaitu dia dapat mengkatalisis reaksi reduksi oksidasi terhadap berbagai gugus. Yang kedua, pada kelompok atau kelas transferase diberikan nomor EC-nya 2. Dengan penggolongan sifatnya, dia dapat mengkatalisis berbagai reaksi transfer gugus fungsional dari molekul donor ke molekul akseptornya. Selanjutnya, pada nomor EC ketiga, itu diberikan pada kelompok atau kelas hidrolase. Dengan penggolongan enzimnya itu, dia dapat mengkatalisis reaksi penambahan molekul air pada suatu ikatan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan reaksi penguraian atau yang biasa kita kenal dengan nama hidrolisis. Lalu EC keempat itu diberikan pada kelompok atau kelas liase. Dengan sifat, dia dapat mengkatalisis reaksi penambahan molekul air, amonia ataupun karbon dioksida pada suatu ikatan rangkap, di mana kelompok atau kelas liase ini dia dapat melepaskan air, amonia ataupun karbon dioksida dan akan membentuk ikatan rangkap. Kemudian pada nomor EC5 itu diberikan pada kelompok atau kelas isomerase. Dengan sifat biokimia yang dimiliki yaitu dia dapat mengkatalisis berbagai reaksi isomerisasi, antara lain reaksi mutasi atau dikenal dengan perpindahan posisi suatu gugus. Dan yang keenam itu diberikan nomor EC6 pada kelompok atau kelas ligase. Dengan penggolongan sifat yang dimiliki, yaitu dia dapat mengkatalisis reaksi di mana dua gugus kimia disatukan atau diikatkan dengan menggunakan energi yang berasal dari ATP. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dirinci mengenai penggolongan atau enzim yang tadi dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, pada kelompok atau kelas oksidoreduktase, di mana nomor EC klasifikasi satu ini, pada penomoran EC untuk digit kedua, menunjukkan donor produksinya, yaitu hidrogen ataupun elektron yang terlibat dalam reaksi.
Dengan rincian, pada digit kedua, itu biasanya pada golongan alkohol, golongan aldehid ataupun keton, dan juga gugus CH rangkap 2 CH. Kemudian kelompok atau kelas transferase. Dia merupakan penamaan untuk digit kedua. Pada kelas ini menyatakan gugus yang ditransfer. Misalnya pada gugus karbon, gugus aldehid ataupun keton, dan juga gugus asil. Lalu di digit ketiganya, dia akan menerangkan lebih lanjut gugus apa yang ditransfer. Misalnya pada contoh pertama ini ada EC211. Dengan ketentuan yang pertama bahwa setiap digit nanti dipisahkan dengan titik. Kemudian EC2 itu menyatakan nomor atau menyatakan nomor yang diberikan pada kelas transferase seperti itu. Kemudian satu itu merupakan digit kedua yang menyatakan donor produksinya, yaitu adalah hidrogen ataupun elektron. Dan yang digit ketiga itu menerangkan lebih lanjut gugus apa yang ditransfer. Pada contoh ini, gugus yang ditransfer adalah metil atau CH3. Kemudian hal serupa sama dengan EC273, di mana EC2 itu merupakan nomor dari kelas transferase yaitu EC2. Kemudian 7 itu merupakan digit kedua, yang pada kelas ini dia menyatakan gugus yang ditransfer, yaitu adalah menyatakan gugus yang ditransfer, dan digit ketiga itu dia menyatakan lebih lanjut gugus apa yang ditransfer. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan bahas mengenai hidrolase. Hidrolase enzim yang diklasifikasikan berdasarkan gugus yang dihidrolisis. Di mana digit kedua dia menyatakan ikatan apa yang terhidrolisis, yaitu biasanya ester, glukosida, peptida, ikatan CN selain peptida. Di mana digit ketiga dia akan menerangkan lebih lanjut jenis ikatan yang terhidrolisis. Misalnya pada EC311, EC3 menyatakan nomor yang diberikan pada kelompok atau kelas hidrolase yaitu 3, dan 1 itu dia menyatakan ikatan yang terhidrolisis, yaitu di sini adalah ester. Kemudian yang digit ketiga itu dia menyatakan penjelasan lebih lanjut dengan jenis ikatan apa yang terhidrolisis. Di sini adalah ester karbosilat. Sama halnya dengan contoh yang kedua, yaitu EC312, di mana EC3 merupakan nomor yang diberikan pada kelas hidrolase, yaitu 3, dan 1 dia merupakan digit kedua yang mengartikan bahwa ikatan yang terhidrolisis yaitu adalah ester, dan 2 dia merupakan digit ketiga yang menerangkan lebih lanjut jenis ikatan yang dihidrolisis. Dalam contoh ini adalah tiol. Lalu yang ketiga ada liase. Liase merupakan enzim yang mengkatalis pemutusan gugus atau ikatan rangkap secara non-hidrolitik, di mana digit keduanya dia menyatakan ikatan yang terputus, misalkan pada CC ataupun pada CO. Dan digit ketiganya dia menunjukkan gugus karboksil ataupun gugus aldehid. Kemudian ada isomerase. Isomerase merupakan enzim yang dapat mengkatalisis reaksi isomerisasi, di mana digit keduanya dia berdasarkan tipe reaksi isomerisasi cis-trans, oksidoreduktasi intramolekular, dan digit ketiganya dia menyatakan asam amino dan asam hidroksi. Dan yang terakhir ada ligase. Ligase merupakan enzim yang dapat mengkatalisis pembentukan ikatan baru, diikuti dengan pemutusan ATP atau nukleotida trifosfat lain. Di mana ketentuan pada digit keduanya itu dia adalah ikatan yang tersintesis, misalkan pada CO dan juga pada CS. Dan digit ketiganya dia menerangkan lebih lanjut ikatan apa yang terbentuk. Contohnya EC631, EC6 nomor EC yang diberikan pada ligase yaitu 6. Setelah itu 3 dia menyatakan digit kedua yaitu ikatan yang terbentuk. Dalam hal ini adalah ligase, dan kemudian yang digit ketiga dia menyatakan lebih lanjut ikatan apa yang terbentuk. Di sini adalah asam amonia. Dan hal serupa juga sama dengan contoh yang kedua.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur enzim. Nah, di sini enzim terdiri atas sisi aktif yang merupakan tempat menempel substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Nantinya substrat ini akan mengalami reaksi kimia oleh enzim membentuk suatu produk ataupun hasil reaksi. Di mana enzim pada tubuh manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah apoenzim dan yang kedua holoenzim. Di mana apoenzim itu hanya tersusun dari protein saja, sedangkan holoenzim dia merupakan kelompok yang paling lengkap karena dia terdiri dari protein dan juga tersusun atas kofaktor atau non protein. Di mana pada bagian non protein tersebut disebut dengan gugus prostetik, dan gugus dapat berupa ion anorganik maupun senyawa organik kompleks, di mana gugus prostetik dari ion anorganik disebut dengan kofaktor, sedangkan gugus prostetik dari senyawa organik kompleks disebut dengan koenzim. Koenzim ini memiliki fungsi untuk memindahkan gugus kimia, atom ataupun elektron dari suatu enzim ke enzim lainnya, di mana non protein ataupun disebut kofaktor ini dia terbagi menjadi dua seperti yang tadi, yaitu adalah prostetik dan koenzim. Pada prostetik memiliki sifat yaitu dia terikat kuat pada protein, sedangkan pada koenzim dia memiliki sifat tidak terikat begitu erat pada protein. Mengapa hal ini terjadi? Karena pada koenzim itu gugus ikatannya tidak kuat dan mudah untuk didialisis. Didialisis ini merupakan perpindahan molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi karena dampak difusi pada membran semi-permeabel. Sedangkan itu pada gugus prostetik itu merupakan gugus yang terikat kuat pada enzim dan tidak mudah terurai dalam larutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu sifat enzim. Oke, next. Nah, enzim ini memiliki beberapa sifat-sifat khusus, di mana diantaranya yang pertama itu sebagai katalisator. Nah, enzim adalah katalis yang dapat mengubah laju reaksi. Itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Maksudnya itu bisa kita lihat di gambar ini, di mana yang tanpa garis putus-putus ini merupakan reaksi di mana dia itu tanpa menggunakan enzim. Bisa kita lihat energi aktivasinya sangat menjulang tinggi. Karena energi aktivasi yang sangat tinggi itu membuat reaksi ini berjalan lebih lambat atau bahkan tidak dapat berjalan ketika energi yang dipakai tidak mencapai energi aktivasinya. Berbeda halnya dengan reaksi dengan enzim yang digambarkan dengan garis putus-putus ini, di mana fungsi si katalis ini atau enzim ini dia itu membuat jalur alternatif untuk si reaksi ini, di mana energi aktivasinya itu menjadi lebih rendah. Nah, sebagai contoh, tanpa kehadiran enzim, reaksi itu sangat sukar terjadi. Berbeda halnya dengan menggunakan enzim. Ketika menggunakan enzim, reaksi itu dapat meningkat 107 sampai 1013 kali lebih cepat. Contohnya pada enzim katalase yang mengandung ion besi, mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida dalam waktu 1 menit pada suhu 0 derajat Celcius. Jika kita bandingkan tanpa menggunakan enzim, itu tuh memerlukan waktu sekitar 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2 atau hidrogen peroksida. Jadi fungsi enzim di sini sebagai katalisator untuk mempercepat reaksi. Next. Nah, enzim yang kedua itu enzim bekerja secara spesifik dan selektif. Maksudnya, enzim tertentu hanya dapat mengadakan pengubahan pada zat tertentu pula. Dengan kata lain, enzim hanya dapat mempengaruhi satu reaksi dan tidak dapat mempengaruhi reaksi lain yang bukan di bidangnya. Nah, di contoh ini ada enzim amilase, yaitu berfungsi mencerna amilo menjadi maltose. Jika bahasanya kita suruh dia untuk mengubah protein menjadi pepton, dia tidak akan bisa, karena itu bukanlah job dia, bukanlah bidang dia untuk mengubah itu.
Nah, sama halnya ketika kita menyuruh pepsin untuk mencerna amilo menjadi maltose, dia tidak akan bisa karena job dia itu mengubah protein menjadi pepton. Nah, karena sifat enzim yang satu ini, makanya enzim itu sangat banyak karena banyak sekali kan reaksi yang terjadi di dunia ini. Nah, karenanya itu enzim juga banyak jenis-jenisnya. Dan ini contoh-contoh enzim yang ada di pencernaan yang ada di tabel ini. Oke, next. Yang ketiga, enzim dapat diperoleh kembali dalam akhir reaksi. Enzim itu ikut bereaksi seperti yang tadi ini dijelaskan di sifat yang pertama, tetapi pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Enzim yang diperoleh kembali dapat digunakan dan bekerja berkali-kali selama molekul tersebut tidak rusak. Nah, contohnya ini pada gambar di mana ada enzim dan substrat di gambar paling kiri. Ketika dia belum bereaksi, bentuk enzimnya seperti itu. Lalu ketika si substrat ini menyerang sisi aktif enzim dan berikatan secara kompleks seperti di gambar tengah. Nah, ketika kompleksnya ini berlangsung selama beberapa waktu dan akhirnya membuat substrat ini berubah menjadi produk, nah enzim ini tidak berubah sama sekali. Sama seperti keadaan awalnya. Bisa kita lihat di gambar kiri maupun di gambar kanan, enzimnya tidak berubah sama sekali. Yang menandakan enzim ini dapat kita peroleh kembali di akhir reaksi walaupun dia itu ikut bereaksi. Nah, seperti yang tadi yang dijelaskan, enzim juga dapat digunakan secara terus-menerus selama molekul enzim ini tidak rusak. Oke, next. Oke, yang keempat, enzim bersifat reversibel. Enzim tidak hanya mampu memecah suatu substrat, tetapi juga dapat membentuk kembali substrat tersebut. Contohnya ini pada gambar, di mana kita ambil contoh substrat yang berwarna hitam ini substrat A, dan yang putih ini substrat B. Di mana ketika dia masih nyatu, anggaplah itu suatu molekul AB. Nah, ketika dia bereaksi untuk memecah komponen-komponen dia menjadi AB, itu dibantu dengan bantuan enzim membentuk kompleks dan akhirnya tercipta produk A dan B, komponen A dan B. Nah, enzim juga selain dapat memecah senyawa AB tadi, dia juga dapat membentuk kembali senyawa AB tadi dari komponen-komponennya, seperti yang ada di gambar kiri, di mana komponen-komponen AB yang tadi sudah terpecah ataupun mungkin di luar dari reaksi yang tadi, nah dia dapat juga kembali membentuk senyawa AB tadi dari komponen-komponennya. Nah, ini juga tidak tidak bertentangan dengan tadi sifat enzim yang kedua, karena sifat enzim yang satu ini juga masih dalam jangkauan dia atau di bidangnya dia. Oke, next. Yang kelima, enzim merupakan protein. Karena dia merupakan protein, otomatis sifat-sifat protein juga ada di dalam diri si enzim ini. Contohnya itu, sebagai protein, enzim dipengaruhi oleh lingkungan, pH, konsentrasi substrat, dan panas. Bisa dilihat di gambar pH yang sebelah kiri, di mana aktivitas enzim dia itu sangat optimal ketika berada di pH sekitar pH 7. Nah, ketika dia ditambahkan lagi pH-nya atau semakin basah, aktivitasnya akan semakin turun. Begitu juga ketika dia diturunkan pH-nya, aktivitasnya juga turun. Nah, ini merupakan gambar grafik pH secara umum aja, bukan mewakili semua enzim, karena ada juga beberapa enzim yang justru dia itu efektif atau bekerja dengan optimal di pH asam. Contohnya itu enzim renin pada lambung yang bekerja pada pH 2. Nah, maksudnya itu di sini enzim itu sangat bergantung pada lingkungan dia. Nah, ketika lingkungannya itu mensupport dia untuk melakukan aktivitas, maka aktivitasnya pun juga akan semakin tinggi gitu kinerja dia. Oke, terus yang selanjutnya setelah pH ada konsentrasi substrat. Nah, di konsentrasi substrat ini kalau kita belajar laju reaksi kan, ketika kita menambah konsentrasi substrat, otomatis lajunya juga kan akan semakin banyak ya, karena akan semakin banyak tumbukan yang terjadi. Nah, tapi berbeda halnya dengan reaksi, justru kalau di enzim itu, ya benar dia itu bertambah terus-menerus seiring bertambahnya substrat, tetapi ada juga batas maksimum di mana dia itu mencapai titik jenuh. Di mana titik jenuh ini menandakan kecepatan reaksinya udah sampai situ aja. Bisa dilihat di gambar grafik, ketika dia sudah mencapai Vmax,
Nah, itu grafiknya akan menjadi datar dan tidak akan bisa naik lagi. Oke, next. Oke, sifat yang terakhir yaitu enzim bersifat termolabil. Maksudnya itu enzim ini sangat sangat aktif, sangat reaktif terhadap suhu. Nah, ini tuh sebenarnya masih bagian dari sifat protein tadi, tapi karena di beberapa sumber dibedakan, jadi di sini pun akan kita bedakan. Nah, bisa kita lihat di contohnya itu di grafik, di mana enzim itu sangat bekerja dengan optimum di di suhu sekitar hampir 50 derajat Celcius. Ketika dinaikkan lagi suhunya sampai suhu 60 derajat, justru aktivitas enzim ini akan menjadi turun atau bahkan mencapai aktivitasnya itu 0. Karena itu udah bukan kemampuan dia lagi untuk bekerja di pH tersebut. Demikian juga ketika suhunya diturunkan, maksudnya ketika 60 derajat itu ketika suhunya bukan di batas kinerja dia. Begitu pula ketika suhunya diturunkan, dia juga aktivitasnya juga akan semakin turun karena akan mempengaruhi efektivitas enzim. Nah, karena ada pengaruh suhu ini, jika enzim ini kita terus kerjakan, kita tingkatkan suhunya, nah dia itu dapat mengalami yang namanya denaturasi. Denaturasi ini merupakan proses denaturasi enzim ini juga disebut denaturasi protein, di mana denaturasi protein yaitu putusnya ikatan kuartener pada protein menjadi ikatan sekunder atau tersier yang menyebabkan kinerjanya pun akan semakin turun. Nah, selain enzim dapat mengalami denaturasi karena pH yang ekstrim atau suhu yang ekstrim, enzim juga dapat mengalami renaturasi. Bagaimana caranya? Caranya yaitu ketika kita mengembalikan keadaan lingkungan yang tadi ekstrim tadi, contohnya suhu yang digambar ini, misalnya tadi dia udah sampai 60 derajat, kan dia mengalami denaturasi karena sudah bukan kemampuan dia. Nah, ketika kita mengembalikan suhunya kembali ke suhu optimum dia, nah itu bisa juga mengalami renaturasi kembali. Selain ada suhu, ada juga pH, dikembalikan lagi ke pH optimum dia, ataupun juga ditambahkan ion-ion yang dapat membantu dia mengalami renaturasi. Oke, next. Selanjutnya itu mekanisme enzim. Next. Yang pertama, mekanisme enzim menurut teori lock and key, di mana teori ini menyatakan bentuk enzim dan substrat itu udah spesifik. Jadi itu bentuk enzim dan substrat ini emang udah cocok seperti halnya kunci dan gembok, di mana ketika ada suatu enzim yang nggak cocok dengan substratnya, itu tuh nggak akan bisa mengalami reaksi. Nah, di gambar ini contohnya substrat dan enzim yang udah cocok, udah gambarnya pun sesuai, di mana nantinya substrat akan menyerang sisi aktif enzim dan akan membentuk kompleks enzim seperti gambar yang di tengah. Nah, ketika sudah berjalannya waktu, si substrat ini akan membentuk sebuah produk dan enzim pun akan diperoleh kembali. Oke, next. Lalu yang kedua ada teori kecocokan induksi. Di teori ini sedikit berbeda dengan teori lock and key, di mana kalau di teori lock and key itu substrat dan enzimnya udah cocok, nah di teori ini tuh si enzimnya ini akan menyesuaikan bentuk substratnya. Contohnya itu di gambar yang paling kiri, di mana bentuk enzim dan substratnya itu sedikit berbeda. Nah, si enzim ini nantinya akan mengalami penyesuaian bentuk seperti di gambar yang kedua dari kiri. Barulah mereka akan bereaksi membentuk suatu kompleks enzim atau produknya, barulah nanti diciptakan atau terciptalah sebuah produk dari si substrat tadi, seperti mekanisme sebelumnya. Oke, next. Nah, ini ada contoh mekanisme enzim di mana substratnya itu berupa sukrosa, dia nanti menyerang atau menempel pada sisi aktif enzim, lalu bereaksi menjadi kompleks enzim, dan setelah beberapa waktu atau setelah beberapa proses diperolehlah sebuah produk glukosa dan fruktosa dari pemecahan si sukrosa tadi. Ya, next.
Yang ketiga ada teori conformational selection, di mana teori ini menjelaskan bahwa adanya beberapa enzim di dalam suatu tempat. Contohnya itu seperti gambar yang ketiga itu, yang ketiga paling bawah, di mana bisa kita lihat ada beberapa enzim di suatu tempat, di mana nantinya itu si substratnya itu akan memilih kira-kira mana enzim yang menurut dia itu paling cocok dengan dia. Nah, ketika dia udah cocok, barulah membentuk suatu kompleks seperti sebelumnya, dan terciptalah sebuah produk dari substrat tadi. Oke, next. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Oke, saya lanjut menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Boleh di next. Oke, yang pertama itu ada konsentrasi enzim dan substrat. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi enzim. Jadi itu semakin besar konsentrasi enzim, makin tinggi pula kecepatan reaksinya. Dengan kata lain itu konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Namun konsentrasi enzim itu memiliki titik jenuh di mana nanti kecepatan reaksi enzim akan berhenti atau menurun. Seperti pada grafik di sebelah kanan. Kemudian ada konsentrasi substrat. Peningkatan konsentrasi substrat dapat meningkat kecepatan reaksinya tuh bila jumlah enzimnya tetap. Namun pada sisi aktif semua enzim berikatan dengan substrat, penambahan substrat tidak dapat lagi meningkat kecepatan reaksi enzim selanjutnya. Jadi kecepatan reaksi enzimnya itu akan lurus seperti grafik di sebelah kiri, tidak menurun, tidak meningkat. Next. Kemudian ada suhu. Seperti yang tadi Aldi jelaskan, enzim itu memiliki sifat protein yang membuat enzim itu sangat sensitif terhadap perubahan termal. Aktivitas enzim terjadi pada kisaran suhu yang sempit dibandingkan dengan reaksi kimia biasa. Seperti yang kita lihat, masing-masing enzim itu memiliki suhu tertentu di mana itu yang lebih aktif. Titik ini disebut dengan suhu optimal yang berkisaran antara 30 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Bisa teman-teman lihat di tabel sebelah kanan itu ada contoh-contoh beberapa senyawa dengan suhu optimalnya. Kemudian jika suhu di lingkungan enzim yang terlalu tinggi, maka enzim akan beresiko mengalami denaturasi, yaitu sisi aktif pada enzim itu tidak mengikat substrat lagi, jadi tidak menghasilkan suatu reaksi dan suatu produk. Di next. Kemudian yang ketiga pH. Enzim itu merupakan zat protein yang mengandung gugus karboksilat asam COOH dan gugus amino basa yaitu NH2. Jadi itu karena mengandung itu enzim itu dipengaruhi oleh nilai pH. Setiap enzim memiliki nilai pH yang bekerja dengan efisien maksimum yang disebut pH optimal. Jika pH lebih rendah atau lebih tinggi dari pH optimal, aktivasi enzim menurun hingga berhenti bekerja. Ini bisa teman-teman lihat di grafik sebelah kiri. Nah, kemudian di gambar grafik sebelah kanan paling atas itu, ini contoh kayak pepsin itu bekerja pada pH rendah yaitu sangat asam, sedangkan tripsin bekerja pada pH tinggi yaitu sangat basa. Namun sebagian besar enzim itu bekerja pada pH yang netral. Nah, terus di tabel bawah kanan ini ada contoh-contoh enzim dengan pH rata-rata pH atau pH optimalnya. Di next. Kemudian ada aktifaktor atau kata lainnya zat-zat penggiat yang merupakan zat atau molekul yang berfungsi untuk memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contohnya ini dari aktifaktor antara lain tuh garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer 2% sampai 5% dan ion logam seperti Ca, Mg, Ni, Mn dan Cl. Nah, misalkan ini ion klorida yang membentuk bekerja pada enzim amilase. Jadi enzim amilase ini bekerja dibantu oleh ion klorida. Boleh di next. Kemudian ada inhibitor atau zat-zat penghambat. Inhibitor sendiri itu merupakan substansi yang memiliki kecenderungan untuk menghambat aktivitas enzim. Nah, inhibitor ini dibagi dengan dua cara. Bisa di next.
Yang pertama itu ada inhibitor irreversible, yaitu merupakan inhibitor yang terikat secara irreversible dengan enzim, biasanya membentuk ikatan kovalen dengan residu asam amino. Nah, di bawah ini ada contoh-contoh inhibitor irreversible. Yang pertama itu ada iodoacetamide yang mengubah residu C dan kemudian digunakan sebagai alat diagnostik untuk menentukan berapa banyak residensi yang dibutuhkan oleh suatu enzim. Ini di gambar kanan atas. Kemudian di gambar kanan bawah itu ada penisilin yang bekerja secara ikatan kovalen dengan memodifikasi enzim transpeptidase sehingga menghambat sistem sintesis dinding sel bakteri sehingga membunuh bakteri tersebut. Next. Dan yang kedua, cara kedua itu ada inhibitor reversible. Inhibitor reversible ini terdisosiasi cepat dari kompleks enzim substrat dan tidak menyebabkan perubahan permanen pada enzim. Nah, di sini tuh ada tiga cara, tiga bagian lagi. Yang pertama itu ada inhibitor kompetitif, kedua itu ada inhibitor non-kompetitif, dan yang ketiga itu inhibitor tidak kompetitif. Yang pertama itu inhibitor kompetitif itu sejenis inhibitor yang menyerang sisi aktif dari enzim sehingga menyebabkan reaksi samping yang menghasilkan kompleks enzim inhibitor dan mengurangi produk yang terbentuk. Nah, terus ada inhibitor non-kompetitif, itu adalah jenis inhibitor yang mengikat sisi lain dari enzim atau kompleks enzim substrat dan menyebabkan reaksi samping pembentuk kompleks enzim inhibitor atau enzim inhibitor substrat. Terus yang terakhir itu ada inhibitor tidak kompetitif yang merupakan sejenis, maksudnya sama non-kompetitif inhibitor, cuman bedanya ini penghambat ini hanya mengikat sisi lain dari kompleks enzim inhibitor dan membentuk kompleks enzim inhibitor substrat. Nah, ini bisa kita lihat reaksinya yang berlangsung di gambar sebelah kanan. Next. Nah, ini juga gambaran jelas gimana cara inhibitor non-kompetitif, inhibitor kompetitif, dan inhibitor tidak kompetitif itu bereaksi atau mengganggu enzim. Next. Nah, kemudian ada peran enzim dalam metabolisme makhluk hidup. Yang pertama itu ada mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Pada metabolisme dengan enzim, substrat yang akan diubah akan berikatan terlebih dahulu dengan enzim. Enzim akan mengubah substrat menjadi produk yang sesuai dengan reaksi yang berlangsung. Setelah terbentuknya produk, enzim akan melepaskan diri dan kembali pada bentuk semula. Dengan demikian, produk yang terbentuk tidak akan terkontaminasi dengan unsur dari enzim. Oleh karena itu juga enzim sangat berperan dalam metabolisme karena sangat menghemat waktu dan energi. Nah, seperti yang saya tadi bilang, enzim itu menghemat energi, itu juga dijelaskan pada menurunnya energi aktivasi. Jadi para ahli ini menjelaskan keuntungan enzim dalam metabolisme itu ialah menghemat energi yang dibutuhkan untuk melakukan metabolisme tersebut. Enzim akan menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk memulai suatu metabolisme. Nah, ini bisa teman-teman lihat caranya enzim untuk menurunkan energi aktivasi di gambar kanan bawah. Kemudian ada hanya mengikat substrat yang sesuai dengan sisi aktifnya. Enzim ini kan mengikat banyak enzim itu kan mengikat senyawa di dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh itu kan banyak ribuan senyawa. Tapi enzim hanya akan mengikat substrat yang dalam reaksi kimia yang cocok dengan sisi aktif enzim. Enzim memiliki sisi aktif yang bentuknya fleksibel.
Jadi hanya substrat yang memiliki titik spesifik dengan yang sama dengan sisi aktif enzim yang akan diikatnya. Dengan demikian, suatu reaksi hanya akan dibantu oleh enzim tertentu tanpa harus khawatir terganggu oleh kehadiran enzim lainnya. Nah, contohnya itu ada metabolisme amilum yang yang dikatalisis oleh enzim amilase. Jadi meskipun ada enzim lipase merupakan enzim pemecah lemak, amilum hanya akan dapat diikat oleh amilase. Dengan demikian, metabolisme amilum tetap dapat berlangsung tanpa gangguan dari enzim lain. Terus yang keempat itu dapat digunakan untuk berkali-kali. Jadi terbentuknya produk dalam suatu metabolisme ini menjadi indikator bahwa metabolisme telah selesai. Kemudian enzim akan melepaskan diri dan kembali ke strukturnya, dan enzim akan terlibat lagi oleh metabolisme yang sama dan dapat digunakan untuk mengkatalisis reaksi yang sama. Jadi pada dasarnya enzim bisa digunakan berkali-kali untuk reaksi yang sama. Yang kelima itu ada mendapatkan produk yang diinginkan. Enzim berperan dalam menghasilkan produk yang diinginkan dalam waktu yang cepat. Enzim bersifat spesifik, hanya akan meminta substrat sesuai. Jadi ketika kita mendapatkan produk yang diinginkan oleh substrat tersebut, itu menghemat waktu dan menghemat energi. Contoh dalam satu reaksi pemecahan amilum akan mendapat produk berupa glukosa. Contohnya lainnya itu ada enzim ligase untuk menggabungkan dua rantai DNA yang terputus atau DNA yang berbeda untuk menghasilkan DNA rekombinan. Next. Nah, ini ada contoh-contoh enzim yang berperan di dalam tubuh kita, itu misalkan kayak selulosa yang mengurai selulosa menjadi labiosa, terus ada amilase yang menguraikan amilum menjadi maltosa, terus ada pektinase yang mengurai kampektin menjadi asam pektin, terus ada maltose mengurai maltosa menjadi glukosa, terus ada sukrosa yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, terus ada laktosa yang mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, terus ada pepsin merupakan pemecah protein menjadi pepton, tripsin mengurai pepton menjadi asam amino, terus ada renin mengurai kasein dan susu, terus ada lipase menguraikan lemak menjadi gliserol atau asam lemak. Terus di sini di gambar sebelah kanan ini ada contoh-contoh enzim yang berfungsi atau berguna atau digunakan dalam teknologi DNA rekombinan seperti enzim DNA ligase yang menyambungkan dua molekul atau fragmen DNA. Terus ada juga fosfatase basa yang menghilangkan terminal fosfat dari ujung 5 dan atau 3 atau keduanya. Boleh di next. Nah, yang seperti kita tahu, enzim ini menjadi primadona industri bioteknologi saat ini dan di masa yang akan datang karena melalui penggunanya, ya yang seperti tadi saya jelaskan, dengan enzim itu energi dapat menghemat energi dan menghemat waktu. Nah, seperti di gambar yang atas ini, yang kiri ada enzim DNA polimerase yang didapatkan dari bakteri E. coli dan digunakan dalam teknik PCR atau polymerase chain reaction untuk menggandakan DNA. Terus ada selulosa yang merupakan enzim, dia ini berguna untuk menghaluskan kain katun. Terus ada protase yang membantu industri deterjen. Terus ada amilase yang membantu industri penghasil kertas. Bisa di next. Nah, terus ini juga ada contoh-contoh fungsi enzim di beberapa industri seperti amilase itu seperti dia tuh berguna di industri makanan, farmasi, terus industri perkainan. Protase juga berguna untuk deterjen seperti tadi saya bilang, industri kimia, industri makanan, spitase yang berfungsi di agrikultur, industri kimia, farmasi, terus lipase yang berfungsi atau membantu di industri makanan, farmasi, dan lain-lain. Terus selulosa yang berfungsi di bioetanol, industri makanan, industri penghasil kertas, dan yang terakhir ada linase, itu dia berfungsi atau digunakan dalam industri makanan, industri perkainan, industri penghasil kertas. Bisa di next.
Nah, ini referensi-referensi yang kami gunakan untuk membuat materi engine ini. Boleh di next. Saya balikkan ke Aldi. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 6 yang sudah menjelaskan materi tentang enzim. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sekiranya ada saran ataupun masukan kepada kelompok kami, boleh banget disampaikan di kolom komentar. Kami dari kelompok 6 mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata-kata maupun dari materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.